Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Taufik Silvian di SLPN Channel. Di sini saya akan menjelaskan suatu bisnis plan tentang kedai kopi yang bernama Coffee Paste. Bagaimanakah penjelasannya? Mari kita simak. Oke, di sini sudah ada nama kafe yang akan kita buat, yaitu Coffee Paste. Berikut adalah bisnis plan yang sudah kami sediakan. Untuk ringkasan eksekutif, jadi usaha yang kami jalankan diberikan nama Coffee Paste. Usaha ini bergerak di bidang penjualan kopi. Di dalam Coffee Paste ini tersedia berbagai macam jenis kopi. Seperti yang kita ketahui, kopi banyak diminati oleh semua kalangan. Oleh karena itu, strategi pemasaran yang kami gunakan adalah media jaring sosial agar pesan bisa cepat tersampaikan ke konsumen. Untuk latar belakang, pada saat ini banyak sekali orang yang menginginkan sebuah tempat nongkrong ataupun hangout yang sangat nyaman, tentu saja dengan fasilitas yang nyaman juga ya, terutama untuk kalangan pelajar dan juga mahasiswa ataupun untuk bekerja. Maka dari itu saya akan membuat kedai kopi dengan pembuatan yang berbeda, rasa yang unik, tentunya dengan pelayanan yang prima ya, dan yang paling penting lagi dengan harga yang relatif murah, bisa bersaing agar bisa bersaing dengan kompetitor-kompetitor lain. Untuk analisis pasar dan pemasaran, jadi suatu tantangan bagi manajemen pemasaran ya untuk tanggap terhadap perubahan lingkungan pemasaran. Jadi pergeseran selera konsumen tersebut itu adalah menjadi suatu tantangan untuk manajemen pemasaran serta persaingan dan situasi perekonomian. Jadi perusahaan dituntut untuk menilai perubahan lingkungan tersebut sehingga mampu memutuskan strategi pemasaran perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaan itu sendiri. Untuk analisis produksi, jadi kopi merupakan hasil bumi yang melimpah ya di Indonesia, memiliki banyak khasiat bagi mereka yang mengkonsumsinya. Beberapa khasiatnya yaitu untuk mencegah diabetes hingga 50%, dan kopi juga mengandung zat asam klorogenik ya, dan trigonelin yang dapat meningkatkan insulin dan menghambat penyerapan glukosa dalam tubuh. Dan yang biasa orang ketahui adalah kopi dapat menyegarkan tubuh dan tidak mudah mengantuk karena kopi mengandung zat kafein. Oleh karena itu banyak orang yang mengkonsumsi kopi ini, maka dari itu kami dapat memanfaatkan selera masyarakat tersebut menjadi sebuah peluang bisnis yang menguntungkan. Analisis sumber daya manusia. Nah, untuk analisis sumber daya manusia dapat diartikan sebagai pendayagunaan sumber daya manusia di dalam organisasi yang dilakukan melalui fungsi-fungsi perencanaan sumber daya manusia, rekrutmen dan seleksi, pengembangan sumber daya manusia, perencanaan dan pengembangan karir, pemberian kompensasi dan kesejahteraan, keselamatan serta kesehatan kerja ya, dan hubungan industrial. Nah, untuk rencana pengembangan usaha, semua proses produksi telah dilakukan, mulai dari pemilihan biji kopi yang baik dan berkualitas sampai cara pengolahannya. Dan sekarang kami mencari target pasar yang harus diketahui dalam memulai usaha dalam peluang pasar di mana produk ini dapat diterima. Nah, ini adalah kunci penting agar usaha kita dapat berjalan dengan lancar. Jadi kami harus menganalisa keunggulan dan kelemahan pesaing dan mengetahui sejauh mana kita dapat bersaing. Jadi
Untuk yang kedua ini, kami akan mensurvei dan meneliti pesaing-pesaing agar dapat menghasilkan sebuah kopi yang berbeda dengan yang lainnya. Bukan saja berbeda, namun juga memiliki rasa yang lebih enak dan sesuai dengan selera masyarakat. Dan kami juga akan membangun sebuah kedai kopi di tempat yang cukup ramai dan dilalui banyak orang, contohnya sekitaran kampus atau perkantoran. Dengan seperti itu, kedai kopi kami akan cepat dikenal banyak lapisan masyarakat. Pemanfaatan teknologi dan informasi. Dalam bisnis ini, pemanfaatan teknologi dan informasi cukup penting ya. Karena itu bisa membantu perkembangan perusahaan baik dari segi promosi maupun produksi. Dari segi promosi, teknologi informasi berperan penting, contohnya di dalam dunia internet seperti promosi online untuk penjualan. Dari segi produksi, lebih berperan dalam bagian manajemen, yaitu input-output database omset perusahaan. Di sini ada analisis keuangan yang sudah kami hitung sebelumnya. Untuk modal awal diperlukan sekitar 110.150.000. Untuk modal kerja 1 bulannya yaitu 21.200.000. Nah, estimasi keuntungannya yaitu di sini kami mensimulasikan penjualan per hari itu ada 100 cup ya, dikali 30 hari. Untuk harga satuannya yaitu 15.000, yakni penghasilan per bulan kotor yang kami dapatkan yaitu 45 juta. 45 juta dikurangi modal kerja per bulan, hasilnya 23.800.000. Nah, untuk break-even pointnya, jadi si perusahaan ini akan kembali modalnya kurang lebih dalam kurun waktu 5 bulan. Untuk analisis dampak dan risiko dalam menjalankan kegiatan pembangunan dan pengembangan usaha, tentunya menghadapi beberapa risiko yang dapat mempengaruhi hasil usahanya, yaitu ada risiko internal maupun eksternal. Untuk yang pertama, risiko internal usaha. Dalam menjalankan usaha, setiap perusahaan memerlukan perangkat untuk mendukung jalannya usaha tersebut. Di antaranya yaitu sumber daya berupa modal dan personil yang handal sesuai dengan kebutuhan. Selain itu juga diperlukan peraturan baku yaitu SOP yang memuat kewajiban dan hak-hak karyawan, sehingga dapat mengantisipasi peluang terjadinya kesalahpahaman antara pihak manajemen perusahaan dengan para karyawan. Untuk dampak resiko untuk resiko eksternal ya. Untuk resiko eksternal ada dua. Yang pertama resiko buyer atau supplier, dan yang kedua risiko perekonomian. Untuk risiko eksternal usaha yang pertama yaitu risiko buyer atau supplier. Dalam melakukan pemasaran, hasil produksi perusahaan harus lebih berkonsentrasi kepada kualitas layanan dan selalu melakukan kegiatan peningkatan kualitas dan kontinuitas kepada buyer potensial menjadi pelanggan perusahaan. Untuk yang kedua yaitu risiko perekonomian. Faktor risiko yang berasal dari luar kegiatan usaha antara lain disebabkan oleh kondisi ekonomi, sosial, dan politik baik lokal, nasional, maupun internasional, dapat berakibat kurang baik terhadap dunia usaha dan umumnya. Memburuknya kondisi perekonomian akan dapat mengakibatkan daya beli masyarakat menurun. Di samping kondisi ekonomi makro juga cukup berpengaruh terhadap volume kegiatan usaha. Baik, cukup sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.